Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun berada kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, selalu cuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan. Anak-anak, hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar IPS mengenai flora dan fauna. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya Indonesia itu sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna berasal dari bahasa Latin, yakni artinya flora, tumbuhan, dan fauna, hewan. Flora yang hidup di Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, keadaan iklim. Yang kedua, kesuburan tanah. Dan yang ketiga, ketinggian tempat. Mengenai ketinggian tempat ini dapat kita buktikan. Di daerah kita ini, daerah dataran rendah, tanaman yang sering kita jumpai adalah padi, jagung, dan kedelai. Itu adalah tanaman-tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah atau daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut saja. Beda lagi dengan daerah-daerah tinggi seperti daerah kota wisata Batu. Kalian pernah ke Batu, anak-anak? Nah, di Batu sana itu banyak kita temukan wisata petik apel, wisata petik jeruk ataupun stroberi. Kenapa demikian? Karena kota Batu merupakan daerah dataran tinggi. Jadi di sana sangat cocok ditanami tanaman buah-buahan maupun sayuran. Selain itu banyak sekali perkebunan seperti teh, kopi, cengkeh, dan lainnya. Karena daerah dataran tinggi ini memiliki ketinggian antara 400 sampai 700 meter di atas permukaan air laut. Bedakan ya dengan daerah Lamongan ini. Selanjutnya, kalau kalian menggambar pegunungan, biasanya ada pohon apa? Iya, pintar, pohon cemara. Kenapa pohon cemara selalu kita gambar bareng dengan gambar pegunungan? Karena pohon cemara sangat cocok ditanam di daerah pegunungan atau daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Sekarang kalian sudah tahu bedanya kan? Tanaman-tanaman apa saja yang cocok ditanam sesuai dengan ketinggian tanahnya. Selanjutnya, berdasarkan tempatnya, flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi yang pertama, hutan bakau atau mangrove, yaitu merupakan hutan yang cukup unik karena hanya dijumpai di batas daratan dan lautan. Mangrove hanya tumbuh di daerah tropis saja. Ciri khas mangrove adalah memiliki akar menggantung yang banyak. Yang kedua adalah hutan rawa atau gambut. Hutan gambut sangat rawan terhadap kebakaran lahan, dan ini menjadi masalah di Indonesia. Lahan gambut Indonesia bisa menyimpan minimal 57 miliar ton karbon. Selanjutnya, hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang memiliki corak khas ketika pergantian musim. Hutan musim ini banyak digunakan untuk kepentingan produksi. Ciri utama hutan musim adalah jenis vegetasinya sedikit, hanya ada 1 atau 2 saja. Dan saat musim hujan, daunnya lebat, namun saat musim panas akan rontok. Yang keempat ada hutan hujan tropis. Hutan hujan atau rainforest merupakan jenis hutan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia. Ciri-ciri dari hutan ini adalah curah hujan yang tinggi, banyak tumbuhan kanopi, kelembapannya tinggi, dan sinar matahari jarang masuk sampai ke tanah. Yang terakhir ada sabana.
Sabana ini adalah suatu padang rumput yang diselingi oleh tumbuhan kayu tipe akasia. Hutan sabana memiliki luas paling sedikit atau paling sempit di antara semua jenis hutan di Indonesia. Jenis flora dan fauna di hutan sabana sangat minim karena kondisi curah hujan yang rendah. Nah, sekarang Ustazah contohkan gambar-gambarnya. Yang pertama, hutan bakau atau mangrove. Kalian pernah mengunjungi mangrove? Nah, mangrove itu penampakannya seperti ini. Mangrove ini memiliki fungsi untuk mencegah erosi di daerah tepi pantai. Makanya biasanya hutan mangrove ini adanya juga di daerah pantai. Selanjutnya ada hutan rawa atau gambut. Seperti ini penampakannya hutan rawa. Hutan rawa ini banyak kita temui di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya ada hutan musim. Hutan musim ini cirinya tadi hanya memiliki satu atau dua vegetasi saja, dan ini contohnya yang Ustazah tampilkan adalah hutan musim jati, pohon jati. Nah, ini pohon jati sudah seperti yang kita tahu selama ini digunakan sebagai bahan produksi seperti perabotan rumah tangga, ya, banyak yang dari jati. Selanjutnya hutan hujan tropis memiliki kelembapan yang tinggi seperti ini penampakannya. Dan yang terakhir adalah sabana, padang rumput. Nah, ini banyak kita temui di Pulau Nusa Tenggara. Biasanya kalau ke Pulau Nusa Tenggara banyak sekali daerah padang rumput seperti ini. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham mengenai persebaran flora di Indonesia? Sekarang kita lanjut ke persebaran fauna di Indonesia atau persebaran hewan di Indonesia. Jadi, ilmuwan asal Inggris yang bernama Alfred Russel membagi hewan atau fauna di Indonesia menjadi 3 tipe. Yang pertama tipe Asia, yang kedua tipe peralihan, dan yang ketiga tipe Australia. Hewan-hewan tipe Asia menurut Alfred Russel adalah ini contohnya, badak Jawa. Selain itu ada gajah Sumatera. Selanjutnya ada orang utan. Nah, di buku kalian juga ada, bisa diperhatikan bukunya ya. Jadi ketiga hewan ini adalah hewan-hewan tipe Asia. Selanjutnya ada hewan tipe peralihan. Yang pertama anoa. Yang kedua komodo. Yang ketiga maleo. Jadi ini adalah hewan-hewan tipe peralihan menurut Alfred Russel. Selanjutnya, hewan tipe Australia. Ada burung cendrawasih yang sangat indah ini. Ada hewan kanguru yang selalu membawa anaknya di kantongnya. Dan kuskus. 3 ini adalah hewan tipe Australia. Sekarang kalian sudah paham anak-anak? Silahkan dibaca berulang kali bukunya supaya kalian lebih paham. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu setelah belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.